Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudara, mari kita simak pelajaran yang kita ambil dari kisah saya ini, berawal dari Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang ketika Nabi Musa ingin menjadi muridnya Nabi Khidir, maka simak cerita tersebut. Pada zaman dahulu, Nabi Musa itu ingin belajar sama Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir berkata kepada beliau, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau tidak akan sabar ketika bersamaku. Nabi Musa pun ingin mempercayakan diri. Jadi Nabi Musa ingin belajar. Jadi terima Nabi Khidir lah. Suatu ketika Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, dalam suatu pulau ada perahu yang cantik. Ketika itu Nabi Musa berkata, cantik sekali perahunya itu. Tiba-tiba Nabi Khidir menghancurkan perahu tersebut. Kenapa hadirin? Nantilah itu. Dihancurkan, apa kata Nabi Musa? Kenapa kau hancurkan? Nabi Khidir pun berkata, dan aku bilang, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kemudian Nabi Musa pun meminta maaf kepada Nabi Khidir. Dan kemudian suatu ketika berjalan Nabi Khidir dengan Nabi Musa kembali. Tiba-tiba datang seorang anak kecil menjumpai Nabi Khidir. Nabi Khidir langsung membunuh anak yatim tersebut. Jadi suatu ketika ditanya Nabi Musa lagi, kenapa engkau bunuh wahai Nabi Khidir? Kemudian Nabi Khidir pun bilang lagi, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak akan bisa bersamaku dalam keadaan sabar. Ini kedua kalinya Nabi Musa meminta maaf kepada Nabi Khidir dan berjanji dan bersumpah tidak akan mengulangi. Kalau seandainya dia mengulangi lagi, dia akan berhenti dan belajar kepada beliau. Kemudian berjalan lagi dalam suatu pulau. Pulau itu ada rumah kecil. Jadi di situ Nabi Khidir membakar rumah tersebut. Nabi Musa pun berkata lagi, kenapa engkau bakar wahai Nabi Allah? Baru apa kata Nabi Khidir? Qala hadza firaqu baini wa bainika. Sampai sinilah saja perpisahan antaraku dan antara kau. Dan kemudian dijelaskan Nabi Khidir lah kenapa dia menghancurkan perahu yang cantik. Yang pertama, karena perahu tersebut yang dilubanginya dan dirusaknya adalah milik orang miskin. Dan dia di laut ada seorang raja. Seorang raja itu yang akan merusak perahu tersebut. Kenapa demikian? Karena perahu tersebut itu cantik, agar bertemu dengan raja yang akan merampasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa anak kecil yang masih kecil dibunuh? Karena suatu saat anak kecil itu yang akan beranjak menjadi dewasa, dia akan memurtadkan kedua orang tuanya. Dia akan mengkafirkan kedua orang tuanya. Dia akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke neraka. Itu alasan kedua kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil tersebut. Alasan yang ketiga, kenapa Nabi Khidir membakar rumah di suatu pulau. Kenapa begitu? Baru kemudian dijelaskan Nabi Khidir, di situ ada harta rampasan. Jadi kalau seandainya rumah itu kok tak dihancurkan, maka ada suatu daerah pulau itu akan mengambil harta rampasan. Dan kemudian dihancurkan Nabi Khidir lah pulau tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau seandainya kita berguru ataupun mengalami ujian, itu kita harus bersabar. Kenapa gitu hadirin? Karena adalah sabar yang bisa menyelesaikan masalah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Innallaha ma'ana.
sesungguhnya Allah bersama kita. Sampai sinilah kultum yang saya sampaikan, singkat tapi kita ambil hikmahnya, bahwasanya kita itu harus bersabar dalam setiap saat dan keadaan apapun. Sampai sinilah dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.